Aku kira tadi itu nggak kayak gitu. Bener, ini kayaknya salah deh. Wah, gara-gara gayanya jadi gua salah menilai. Abis gaya lu kayak gitu sih, siapa yang tahu? Makanya kalau kasih tahu tuh yang jelas. Tuh kan, jadi salah paham. Miskomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soib sekalian, apa kabar? Semoga seperti biasa ya, dalam keadaan yang sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun. Untuk itu, maka di setiap waktu kita nggak ada salahnya kita untuk bersyukur, termasuk untuk hari ini bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketemu lagi di channel Bang Gufron Mahendra. Kali ini barengan gue Gufron Mahendra bakal ngobrolin tentang apa? Soft skill. Seperti yang ada di dalam judulnya, kita bakal ngomongin tentang komunikasi efektif. Jadi kita bakalan ngomongin tentang komunikasi dan seluk-beluknya ya. Kalau misalnya orang punya teknik komunikasi yang baik, tentunya dia akan menjadi penyampai ide lebih baik dalam rangka membangun hubungan sama orang, dalam rangka mempromosikan sesuatu, dan juga bisa meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap dia. Memang akhir-akhir ini juga sering banget nih organisasi dan juga perusahaan justru meminta melatih timnya untuk berkomunikasi, teman-teman. Memang gimana ya, komunikasi ini ada di setiap segi angle hubungan di dalam kita beraktivitas, nggak cuman kerja aja. Bahkan kalau teman-teman sudah selesai nonton semua video soft skill yang ada di channel Bang Gufron Mahendra, kunci utama dari semua soft skill itu nggak akan terjadi apabila teman-teman nggak punya soft skill yang satu ini, komunikasi efektif. Salah berkomunikasi itu seringkali mengakibatkan dampak yang fatal dalam hal apapun, teman-teman. Dalam sebuah penelitian bahkan diungkap nih bahwa ternyata 78% kesalahan di dunia kerja itu berasal dari kegagalan komunikasi. Nah, pernah nggak sih kamu ngalamin miskomunikasi? Memang kalau ngomongin soal ngobrol, ngomong, bicara, kita udah nggak perlu diajarin lagi. Tapi ada attitude, ada teknik-teknik bicara yang ternyata selama ini kita nggak pakai, sehingga sering banget kita ngalamin yang namanya miskomunikasi. Ide yang terbentuk di dalam benak seseorang yang ingin disampaikan atau dihantarkan kepada orang lain itu harus benar-benar diperhatikan caranya untuk menyampaikan sesuai dengan maksud si penyampai ide. Jadi kalau misalnya yang nyampein ide itu di otaknya dia atau di benaknya dia ada angka 9, ketika dia mencoba untuk menyampaikannya, maka harusnya nyampenya ke lawan bicara yang ingin diinformasikan tentang angka 9 tadi juga nyampenya angka 9, teman-teman. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman ingin menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah pesan, harus mengupayakan cara-cara sehingga ide, gagasan, dan pesan Anda sampai di benak orang yang ingin Anda berikan kabar tersebut atau informasi tersebut sama persis dengan apa yang ada di benaknya teman-teman. Mulai dari gambarannya sampai dengan maksud atau maknanya. Oke, contoh misalnya ada suatu komunikasi antara teman gitu, memberikan instruksi. Guys, gue udah mau pulang, tolong dong kue ini dipotong jadi 4 ya. Dipotong jadi 4 karena mintanya konsumennya dipotong jadi 4 tadi. Dikirim nanti sekitar 2 jam lagi. Karena gue udah jam pulang, gue pulang dulu ya. Oke, jadi potong jadi 4 yang dimaksud sama si A yang disampaikan ke temennya si B, di mana si B harus meneruskan pekerjaannya atau dapat delegasian kerjaan karena shift kerja sudah habis mungkin. Tentunya ini akan langsung dipotong jadi 4, namun sedikit bertanya-tanya gitu. Bila si B adalah tipikal orang yang memberikan respon atau bertanya kembali atau memberikan tanggapan jadi 4 kayak gimana maksudnya, ini akan baik gitu. Tapi kalau misalnya si B ternyata nggak tahu juga cara berkomunikasi yang baik, maka dia akan potong jadi 4 versi dia yang ternyata belum tentu seperti yang dimaksud oleh versinya si A. Nah, ini akhirnya terjadi apa? Miskomunikasi. Harus tahu nih, teman-teman, proses komunikasi itu yang disebut kelar atau terjadi dengan benar, prosesnya tuh ada apa aja dan seperti apa larinya. Ini harus teman-teman, atau seperti apa berjalannya si komunikasi ini teman-teman juga harus tahu. Oke, seperti gambar yang akan saya coba tampilin. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini memang komunikasi itu ada minimal 2 orang. Setuju ya?
ada komunikasi yang sendiri itu sama komunikasi yang sendiri itu gimana tuh, kecuali dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan, itu mungkin sendiri ya kan. Tapi kalau di jalan tiba-tiba sendiri ya kan, nggak ngadep langit juga, aduh kemana ini komunikasi itu kira-kira gimana tuh kalau komunikasi sendiri. Jadi minimal ada 2 orang atau lebih. Salah satunya harus berperan sebagai pengirim, yang salah satunya harus berperan sebagai penerima ya. Terus pada saat berkomunikasi ada ide yang ingin disampaikan yang namanya pesan. Ya, jadi ada ide yang ingin disampaikan namanya pesan. Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah media gitu. Jadi ada media langsung, ada media telepon, ada media tulis gitu ya, ketik ya. Itu semua media untuk mengantarkan si pesan tadi gitu ya. Kalau zaman dulu kuno kan pakai merpati gitu ya medianya. Ya, yang nyampenya terserah merpatinya mau nyampe kapan gitu. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya tanggapan atau respon atau feedback. Itu harus ada, teman-teman. Jadi ketika pesan tersebut disampaikan melalui sebuah media, maka media yang sama juga bisa digunakan atau media yang berbeda digunakan untuk menyampaikan yang namanya tanggapan. Ini adalah proses komunikasi. Kalau misalnya kita berkomunikasi terus kita sama-sama ngerti apa yang dimaksud gitu. Jadi kita kayak yang nggak memberi tanggapan, cuman yang diem aja, tapi bener-bener bisa ngerti apa yang dimau gitu. Nah, untuk sampai di tahapan ini artinya hubungan antara yang berkomunikasi udah di level yang sama-sama saling mengerti gitu tentang apa yang diobrolin dan juga tugas-tugas selanjutnya, sehingga diam dan melaksanakan tugas langsung seperti tebakan yang dimau itu bisa jadi juga merupakan sebuah tanggapan ya. Jadi diamnya itu sendiri juga sebuah tanggapan yang dimaksud, oh ya dia ngerti maksud gue. Memang kadang-kadang kita kalau udah terlalu dekat sama orang ya kan, udah tahu juga kerjaannya sama-sama ngerti, kita cukup yang bilang dia pengen dipotong jadi 4 loh. Kayak kita udah tahu si konsumennya siapa, terus jadi 4 seperti apa, barangnya apaan gitu. Kayak kita kayak udah tahu karena konsumennya udah yang langganan dan lain sebagainya. Banyak banget yang menganggap hal ini sepele, tanggapan ini, padahal tanggapan ini penting ya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang dan seterusnya ketika kita berkomunikasi, berusahalah untuk selalu memberikan tanggapan sampai dengan komunikasi itu jelas dan mempunyai bentuk atau ide yang sama sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang mengajak teman-teman berkomunikasi. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah paham tentang apa yang harus ada di dalam proses komunikasi dan bisa mengerti, saya harap teman-teman bisa coba dan dipakai dalam keseharian kita ya. Jadi kalau kita sekarang berkomunikasi dengan orang karena kita sudah tahu proses komunikasi, maka kita selalu akan minta apa? Tanggapan, feedback sampai dengan benar-benar terbentuk jelas di benak kita sesuai dengan yang dimaksud dengan orang yang mengajak kita berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan ngebahas bahwa di dalam komunikasi yang kuat, makna atau maksud yang ingin disampaikanlah yang menjadi hal paling berat, teman-teman, ketika kita ngomongin soal berkomunikasi. Kalau dia cuman bentuk yang bisa diklarifikasi dengan benda atau contohin benda A, B, C, D, E, tentunya kita bisa lah ya membuat ide yang sama. Tapi begitu kata-kata kita mengandung suatu makna, suatu maksud, inilah yang sulit untuk diterjemahkan untuk menjadi sama gitu. Maka di dalam penguat ini sendiri supaya tidak terlalu berat rasanya untuk membentukkan sebuah makna atau sebuah maksud dari apa yang coba kita untuk komunikasiin, maka kita harus menggunakan 3V. Verbal, vokal, visual. Oke, jadi saya mau jelasin 3V ini ya. 3V ini ketika teman-teman pengen berkomunikasi harusnya digunakan 3V ini. Verbal sendiri adalah mewakili dari pesan atau kalimatnya atau kata per katanya yang kita gunakan, di mana memang susunannya harusnya gamblang, jelas, nggak bulat kayak benang yang kusut gitu ya. Susunan katanya bolak-balik yang harusnya benar-benar clear untuk susunan katanya. Itu yang pertama harus diperhatikan, verbal. Yang kedua adalah vokal. Vokal adalah nada suara atau voice-nya. Ini voice-nya atau nada suaranya harusnya disesuaikan dengan untaian kalimat dan maksud yang akan teman-teman sampaikan. Apabila maksudnya ingin mengedukasi, berarti kalimatnya harus bernadakan edukasi. Maksudnya jangan sampai nada suara kita dimaknai berbeda, padahal kita ingin memberikan edukasi. Yang ketiga adalah visual, body language, bahasa tubuh.
Jadi ketika kita berkomunikasi, bahasa tubuh itu penting teman-teman untuk membentuk makna atau maksud dari apa yang ingin kita sampaikan gitu. Beda ya ketika kita bicara, jangan pakai pisaunya nak, nanti tanganmu berdarah, kan sakit. Beda dengan, jangan pakai pisaunya nak, nanti tanganmu berdarah, kan sakit. Lihat, itu sama kayak nakut-nakutin gitu. Wah, hantu gitu. Jadi yang ditangkap sama si anak ini bukannya pemahaman tentang berbahayanya pisau kalau digunakan dengan tidak benar, tapi ditangkap malah, aduh kok takut ya gitu. Sehingga ketika si orang tua atau si bapak atau si kakak yang memarahi tentang pisau ini tidak ada, maka pisau itu akan dimainkan kembali. Begitu ada, ditaruh lagi. Karena yang dia paham tentang pisau itu adalah dimarahi, bukan berbahaya. Oke, itu kurang lebih. Jadi teman-teman harus ada verbal, vokal, visual. Ini faktor lengkap ketika kita mencoba untuk membuat makna atau maksud dari apa yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan persis sama di benak orang lain. Bahkan 3V ini sempat diberikan angka oleh Albert Merhabian. Ini seorang yang lahir di 1939 dari keluarga Armenia. Dia tinggalnya di Iran, teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang profesor Emeritus of Psychology University di California sana, Los Angeles. Dia itu memang dilatih sebagai insinyur. Dia terkenal karena dia mempublikasi tentang pentingnya relatif pesan verbal dan non-verbal dalam komunikasi. Bahkan dikenal ini dengan Albert Mehrabian's 7, 38, and 55 Rule of Personal Communication. Jadi dia di situ memberikan angka bahwa kata-kata atau kalimat spoken words itu hanya berperan 7% dari keberhasilan menyampaikan makna. Dan voice atau tone atau nada suara itu berperannya 38%. Dan yang paling tinggi peranannya adalah bahasa tubuh. 55% mengambil bagian dari keberhasilan membuat sebuah makna dari komunikasi itu. Nah, di sini berarti teman-teman kita harus sudah mulai berhati-hati ketika kita berkomunikasi. Jangan sampai bahasa tubuh teman-teman itu menggagalkan makna yang ingin teman-teman sampaikan ke orang lain. Oke, yang selanjutnya supaya komunikasi kita jadi lebih efektif, jangan lupa di dalam kita berkomunikasi secara cepat banget itu ada 2 teknik sebenarnya, berbicara dan menyimak. Kegiatan bicara sendiri itu selalu diikuti dengan kegiatan menyimak, atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Jadi dua-duanya fungsi bagi komunikasi, dua-duanya nggak terpisahkan. Sehingga teman-teman nggak bisa tuh ketika kita ngomongin soal komunikasi efektif, tiba-tiba kita berbicara pada saat orang lain sedang bicara. Maka ketika kita tahu orang lain sedang berbicara, maka kita sudah harusnya ada di posisi apa? Menyimak. Menyimak itu sendiri benar-benar mendengarkan ya. Bukan teman-teman kayak seperti mendengarkan, tapi otaknya teman-teman berbicara sendiri, mencoba untuk segera membalas apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Bila lawan kita bicara, maka kita menyimak. Bila lawan kita menyimak, maka kita bisa berbicara. Karena kalau sama-sama berbicara, tujuan obrolannya atau komunikasi efektifnya nggak akan pernah terwujud. Apalagi kalau sama-sama menyimak. Oke, kita hampir ke yang terakhir di komunikasi efektif, teman-teman. Jadi di dalam komunikasi efektif, kita juga ngalamin yang namanya hambatan komunikasi. Ada beberapa hambatannya yang saya akan coba bahas, 3 hambatan saja. Yang pertama adalah hambatan personal. Hambatan personal ini merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, kayak emosi, sikap, ya, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Ini hambatan personal. Yang kedua adalah hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya itu mencakup bahasa, kepercayaan, keyakinan. Ada satu daerah budayanya kalau begini, di sana, di budaya sana itu termasuk halus. Kalau di sini termasuk kasar, kalau di sini termasuk cengeng, yang kayak gitu-gitu. Ya, oh di sini nggak apa-apa kok, tapi begitu dibawa ke daerah lain, wah buset itu jadi kasar gitu misalnya. Ya, apalagi bahasa, jelas nggak, susah lah itu jelas. Ya, teman-teman, satunya pakai bahasa A, yang satunya lagi pakai bahasa B. Yang ketiga, hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, dan juga waktu-waktu. Maksudnya, hambatan lingkungan itu kan nggak mungkin lah kita akan enak berkomunikasi pada saat misalnya nih, jam 3 pagi, sementara salah satunya dalam kondisi sedang tidak beraktivitas di jam tersebut gitu.
ya, atau misalnya di tempat yang berisik. Ini lingkungan, lagi ada orang proyek di sebelah gitu ya, ngidupin mesin-mesin proyeknya gitu, terus kita coba untuk berkomunikasi gitu. Jadi kita harus segera memilih teman-teman, bagaimana caranya kita supaya terhindar dari hambatan-hambatan komunikasi ini. Oke, kurang lebih seperti itu tentang komunikasi efektif. Teman-teman, apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Ketemuan lagi di video yang lainnya. Saya Gufron Mahendra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!